Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Haleluya. Tuluskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sukacita luar biasa pada malam hari ini dengan pujian ini. Kalau nggak salah saya waktu itu semester 4, saya diajak retreat dan saya ingat lagu ini. Saya punya komitmen, Tuhan, saya akan terus menyenangkan-Mu dengan kerinduan saya, dengan niat saya terus untuk menyenangkan Tuhan. Sebentar lagi umur saya sudah 50. Saya bersyukur saudara, saya tidak ada niat untuk mundur sedikit pun sampai masuk ke dalam penggembalaan ini. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, aku tidak pernah undur. Walaupun awalnya mungkin banyak yang mencibir waktu itu ketika aku mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Karena kita sekolah teologi itu sesudah menikah, ya. Jadi sebenarnya dulu belum sekolah pun saya udah cinta Tuhan. Saya lahir baru, ada kerinduan terus. Sampai saya katakan, Tuhan, kalau saya nggak dapat orang yang cinta Tuhan, saya tidak usah menikah. Karena saya pikir itu akan menghambat saya untuk maju ke depan. Dan Tuhan pertemukan saya dengan Pak John ini. Sebenarnya itu kasih anugerah yang sangat luar biasa. Dan beliau juga sama seperti itu saudara. Karena ada kerinduan terus menyenangkan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Mesbah ini pun ada sampai saat ini sudah berjalan 10 bulan. Saudara, kalau bukan Tuhan yang menyuruh Mesbah ini, kita tidak mau dan kita tidak mampu. Saya pun tidak tahu sampai kapan Mesbah ini akan berjalan. Tapi kami akan terus mengikuti maunya Tuhan, maunya Roh Kudus kemana kita berjalan. Kalau secara manusia saudara, setiap malam jam 8 kita sudah ditawan. Dan sebelum jam 8 kita sudah tertawan Bapak Ibu. Ya, kita tidak bisa kemana-mana dan itu yang kita lakonin 10 bulan. Dan sekarang juga setiap pagi kami ditawan lagi, ditambahin lagi. Makanya yang kepadanya diberi talenta. Kalau kita mengembangkan sudah. Ada lagi mesbah keluarga setiap pagi kurang lebih 30-an ya sampai 40. Setiap pagi jam 5 juga kami ditawan Bapak Ibu. Ya.
Jadi bersyukurlah jika Tuhan memanggil kita di masa muda kita, jangan sia-siakan. Ya, nggak kebetulan juga kemarin, ya mungkin ini kesaksian juga. Kebetulan kemarin setelah sekian lama, kayak boleh melayani di kampus, saya ingat lagi pujian ini saudara. Tuhan, aku rindu menyenangkan-Mu. Nggak kebetulan kami diundang di kampus itu untuk bawa firman. Masa muda, masa yang paling indah untuk melayani Tuhan. Itulah komitmen waktu itu. Dan ternyata sampai umur 50 tahun saya masih tetap ada. Sebagaimana Daud saudara. Tuhan, aku mau tetap ada di hadapan-Mu sampai Tuhan memanggilku. Itulah kerinduan kita. Bagi Bapak Ibu yang bergabung pada malam hari ini, jangan pernah setengah-setengah untuk mengiring Tuhan. Senangkan hatinya karena Tuhan sudah menebus kita. Kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kita mau naikkan lagi pujian ini saudara. Saya mau rindu merefresh lagi. Kita mau katakan, Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas sulit. Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin. Semua ku berikan padamu. Tuluskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Amin. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Shalom. Shalom semuanya. Selamat malam bagi Bapak Ibu. Itu kesaksiannya spontan saudara mengalir begitu saja pada malam hari ini. Saya hanya ingat 30 tahun yang lalu ketika menaikkan pujian ini ada acara retreat saudara. Jadi sangat indah saudara jika kita itu ambil komitmen untuk melayani Tuhan. Saat itu juga saya belum tahu kemana, ini gimana gitu kan. Pokoknya Tuhan, aku rindu menyenangkan-Mu, aku rindu menyenangkan-Mu. Itu aja terus yang kita perkatakan sampai Tuhan tuntun terus langkah kita saudara. Ya, Tuhan terus menuntun langkah-langkah kita. Kita nggak tahu kemana, tapi kita nggak tahu kemana arah Roh Kudus itu menuntun kita. Tapi yang jelas Tuhan akan terus menambahkan, ya, yang satu, yang 5 jadi 10, yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4 kan, yang 1 tetap 1 karena dia tidak mengembangkan. Nah, itu saudara, mungkin dalam perjalanan pelayanan kita masing-masing di sini, kalau boleh flashback ke belakang, begitu banyak cara Tuhan untuk memanggil kita, menuntun kita untuk masuk dalam rencananya yang sangat luar biasa. Jadi
Pada malam hari ini kita bersyukur kita ada sebagaimana saat ini, semua itu karena kasih kemurahan Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya menyenangkan Dia, melayani Dia, khususnya di masa-masa ini saudara, di masa corona dua tahun kurang lebih. Ya mungkin ini topik-topik terus saudara mengarah ke sana. Bukan coronanya yang kita perkatakan atau sepertinya dia wow gitu, bukan. Justru di tengah-tengah pandemi ini kita masih boleh kuat. Kita lihat pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Ada amin. Ya puji nama Tuhan. Kita buka dari Yesaya 55. Ya, Yesaya 55 ayat 6 sampai 11. Yesaya 55 ayat 6 sampai 11. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini ada ajakan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berarti ada nanti saatnya saudara, ya tidak berkenan lagi, waktunya sudah ditutup, ya kan? Ya, selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Berarti ada waktunya nanti, seperti gadis-gadis yang bodoh itu, kalau sudah ditutup pintu itu selesai Bapak Ibu. Ya, jadi sekarang ini kita bersyukur, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, pada malam hari ini saya hanya mengambil sedikit, enggak semua akan saya bahas. Saudara, ketika kita mengikuti Dia, mencari Dia, ya kan? Ketika kita berseru kepada nama Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada suatu rencana yang mulia yang Tuhan persiapkan kepada kita. Tidak seperti rancangan kita. Saudara, di pandemi ini banyak rencana manusia diporak-porandakan. Ya, mungkin dulu berpikir nanti sudah SMA ke sini, ke luar negeri, kemana. Semua saudara, ya, semua kita diporak-porandakan. Apa yang terjadi? Di situ kita melihat. Tapi kalau kita mencari Tuhan, supaya rencana Tuhan itu yang tergenapi, supaya rancangan Tuhan itu yang tergenapi dalam hidup kita, bukan rancangan kita lagi. Sering kadang manusia kita itu berpikir seperti ini, ya udah, aku berdoa, aku seperti ini. Kita boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Karena manusia gini, kita berpikir jalan kita lurus, ternyata ujungnya maut, Bapak Ibu. Secara manusia kita berpikir, wah ini kayaknya. Makanya banyak kesaksian-kesaksian yang kita dengarkan, membuat usaha ini. Tuhan izinkan kadang kandas semuanya. Nol, sampai ke dasar-dasarnya saudara. Apa maksud Tuhan? Supaya kita melihat, bukan rancanganmu loh nak, rancanganku kata Tuhan. Tapi carilah aku terus, tetaplah berseru kepadaku. Kalau kau pun jatuh, mengakulah. Dikatakan di sini saudara, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Di sini kita melihat saudara, masih ada waktu, masih ada pengampunan bagi kita. Ya, sebagaimanapun kita sudah jauh daripada Tuhan, saudara, mungkin selama ini kita gini, kita merasa bahkan sudah corona pun masih banyak yang degil, ya, masih punya mau-mau. Ya, orang Manado bilang mau-mau ya. Orang bahasa Indonesia lah. Masih punya mau-mau, sudah keadaan seperti ini, dia mau coba dengan cara dia saudara. Belum terlambat.
Dikatakan di situ, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Supaya apa? Supaya rancangan Tuhan itu yang terjadi dalam Amin. hidup kita. Saya ketika tadi membaca ini saudara, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Sangat luar biasa. Mungkin selama ini usaha kita sudah berjuang dengan pola pikir kita. Saya tadi sebenarnya antara ini dan Yeremia 17. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah mencoba dengan cara kita, dengan kekuatan kita, mengandalkan manusia, mengandalkan orang-orang kuat yang mungkin saudara-saudara kita, mungkin sahabat-sahabat kita, kolega-kolega kita, rekan-rekan kita. Tapi ada saatnya Tuhan izinkan. Ya, saya yang menyanyikan pujian, tapi ada ibu-ibu terberkati. Akhirnya karena memang jadi yang saya nyanyikan ini banyak